Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian pada sore ini, untuk lebih berberkahnya, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada para guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsu adabud din. Innama syara'allahu ad-dina li sa'adatil insani fid dunya wal akhirati. Faman tamassaka bihi kana sa'idan fihima. Ad-dinu yadulluna 'alal khairi wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkar wa yubayyinu lana al-halala wal harama. Ad-dinu ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa yanhana 'anil syarri. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi wa mahamidis sifati, ya'muruna bisidqi wal istiqamati wal iffati wal amanah wat ta'awun 'alal birri wat taqwa wal amanati wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa ghairi dzalik min asbabis sa'adati wal fallah. Selanjutnya, wa yutahhirun nufusa minal ghasyi wal khiyanati wal kadhibi wan nifaqi wal hiqdi wal hasadi wa ghairi dzalika min asbabis syaqawati wal adzabi. Wa yutahhirun nufusa, dan mensucikan. Siapa yang mensucikan? Agama. Dan agama mensucikan an-nufusa, jiwa-jiwa, mensucikan diri, minal ghasyi, dari penipuan, menipu, wal khiyanati, dan khianat, wal kadhibi, dan dusta, wan nifaqi, dan munafik, wal hiqdi, dan dengki, wal hasadi, dan iri hati, wa ghairi dzalika, dan selain dari itu, min asbabis syaqawati, yang termasuk sebab-sebab cilaka, sebab-sebab celaka, wal adab, dan adab. Itu fungsinya agama. Agama kemarin sudah jelaskan bahwa agama itu mencakup akhlak yang baik, mencakup sifat-sifat terpuji. Dan agama memerintahkan untuk berbuat jujur, memerintahkan istiqomah, memerintahkan amanah, dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan agama juga itu mensucikan diri dari penipuan. Wal khiyana, maksudnya apa? Kalau kita tetap berpegang teguh kepada agama, hidup kita itu dibimbing, atau kita hidup dengan beragama sesuai dengan apa yang dituntut, sesuai apa yang diperintahkan di dalam agama. Kalau agama Islam berarti
sesuai apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Insya Allah itu semua mensucikan diri dari penipuan, khianat, dusta, munafik, dengki dan iri. Dan semua dan lainnya yang termasuk penyebab celaka dan apa sih sakawah? Sakawati. Celaka ya? Sakawah, celaka wal adabi dan adab. Sekarang kita kaji. Kenapa kita katakan yutahhiru? Ada huruf ya, ta dan ha dan ro, itu kan bisa dibaca yatahuru dari kata toharo yatahuru. Kenapa kita baca yutahhiru? Kenapa baca yutahhiru? Kenapa bukan yutahhiru? Bisa kan kalau kita lihat dari segi lapasnya tidak ada harokatnya, kita bisa saja baca yatahuru atau yutahhiru sewasan dengan atoharo yutahhiru atau yutahhiru sewasan dengan fa'ala yufa'ilu. Pertama, yatahuru tidak dibaca yatahuru sebab kalau yatahuru itu artinya suci, bersih. Sedangkan di sini ada kata an-nufus yang disucikan, berarti mau tidak mau ini harus dimuta'addikan. Mujarrodnya itu lazim. Bagaimana cara memuta'addikan fi'il lazim? Bagaimana cara memuta'addikan fi'il lazim? Menjadikan wazan fa'ala atau af'ala. Terus kenapa bukan yutahhiru? Biasanya kalau toharo itu artinya litaktir, terus menerus, selalu. Koto'a, kalau koto'a memotong-motong artinya mencincang. Kalau yutahhiru berarti senantiasa selalu mensucikan, bukan cuma satu kali saja. Itulah juga bedanya anzala dengan nazzala. Kalau anzala itu turun sekaligus, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu turun sekaligus fi lauhil mahfuz, di lauh mahfuz. Kenapa saya pakai yutahhiru? Sebab selalu mensucikan diri. Agama tidak asal mensucikan satu kali saja, tidak. Nazzala turun beransur-ansur. Makanya Al-Quran turun beransur-ansur. Terus kenapa inna anzalna? Itu turun sekaligus, tapi bukan kepada Rasulullah. Wa yutahhiru, tahara yutahhiru, tatahhiran. Dan ini selalu, kalau kita lihat kitab-kitab fikih itu selalu pakai wazan fa'ala. Kata tahara itu ketika mazid satu selalu pakai wazan tahara. Tatahhir. Tahara yutahhiru, tathiron, tathiratan, tatharon, titharon, mutahharon, fahuwa mutahhirun. Wa dzaka mutahharun, tahhir la tutahhir, mutahharun, mutahharun. Wa yutahhiru, dan mensucikan. Yutahhiru itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Kalau muta'addi berarti dia membutuhkan maf'ulun bih. Pertanyaan, bagaimana cara menentukan itu maf'ulun bihnya? Tanyakan, apa yang disucikan? An-nufusa. Berarti an-nufus di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Siapa yang mensucikan? Ini pertanyaan untuk fa'il. Siapa yang mensucikan? Agama. Berarti fa'ilnya berupa mustatir, kembali ke agama. I'rabnya, wa yutahhirun nufusa, al-waw harful atfi, yutahhiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim
wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan. Kalau dhamir huwa atau hiya itu jawazan. Dhamir ana, anta dan nahnu itu dhamir itu wujuban, sifatnya wujuban. Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ad-din. An-nufusa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Jam'ut taksir dari mana? An-nafsu. Minal ghasyi wal jumlatul fi'liyah yutahhirun nufusa apa? Fi mahalli raf'in ma'tufun ala ya'muruna. Ya'muruna di atas itu jumlahnya jadi khobar kedua dari ad-dinu. Karena yutahhirun nufusa itu jumlahnya ma'tuf ke ya'muruna, jumlah khobariyah, jumlah khobar, berarti hukumnya di rafa juga. Minal ghasyi, mina itu kan huruf jar min. Aslinya adalah min. Kenapa di sini dikasih apa namanya bacanya mina? Iltiqa'u sakinain wa hurrikat bil fathati li iltiqa'is sakinain. Mina harfu jarrin mabaniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab wa hurrikat bil fathati dan diberikan harokat fathah lil tiqa'is sakinain karena bertemunya dua sukun. Al-ghasyi majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Ghasyi dari kata apa itu ghasyi? Ghasya yaghusyu, ghasyan, ghasyi. Wazan fa'al madda yamuddu maddan. Wal khiyanati dan agama mensucikan diri dari khianat. Khianati, kenapa dibaca al-khianati? Sebab matuf ke al-ghasyi. Khianah dari kata apa itu khianah? Khana yakhunu khaunan atau khianatan. Kalau khaunan itu namanya kiasi. Dikiaskan wazan masdar itu kan asalnya wazan fa'lan. Makanya itu kuncinya. Kalau kita tidak sempat buka kamus, mau tahu apa isim masdarnya, jadikan saja wazan fa'lan. Dari khana yakhunu khaunan. Wal kadhibi dan dusta, wan nifaqi dan munafik. An nifaqi ini apa? Ini isim masdar dari kata apa kira-kira? Berarti kalian belum sempat buka ya. Coba itu belajar sendiri mikir dulu baru belajar begini. Lebih kuat itu tersimpan atau tersave pelajaran kalau membaca dulu sebelum belajar. Sampai kapan kalian mau disuap? Masa mau disuap terus? Pertama kali kalian makan itu makan sendiri atau disuap? Disuap toh? Tapi kalau pintar mikir dia masih disuap? Tidak. Begitu juga kalau belajar. Sampai kapan mau disuap? Kalau sudah pintar apa bahasannya itu? Mengidentifikasi satu kalimat, oh ini isim, ini fiil, ini huruf. Kalau isim mufrad mudzakkar jamak, itu belajar sendiri nih. Apalagi sudah pintar buka kamus. Kelemahannya kan ada orang biasa bertanya begini, Ustaz.
Saya sudah tamat nahuku, sudah tamat juga sorofku, tapi susah sekali kan membaca. Bukan susah, kurang kosakata, kurang kosakata, kurang mufradata. Kurang mufradat itu ada dua, jarang menghafal mufradat, yang kedua jarang praktek. Begitu juga cara menghafalnya. Cara menghafal mufradat itu ada dua, menghafal dan perbanyak praktek. Jadi kalau jarang buka-buka kamus, sampai kapan? Sampai kapan? An-nifaq itu isim masdar dari kata apa? Nafaqah. Nafaqah yunafiku munafaqatan. Ustaz, kan tidak ada nunya. Seharusnya itu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nafaqah yunafiku munafaqatan. Kenapa nifaq di sini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lafaz an-nifaq, lafaz nifaqun itu isim masdar dari kata nafaqah. Itu namanya masdar suma'i. Masdar suma'i. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sini ada penjelasannya. Ini masdar suma'i li fi'li nafaqah. Nafaqah ar-ruba'i. Dari fi'il rubai, maksudnya merubai sulasi mazid 1. Sama hanya kemarin tokota, itu tokota kalau kita lihat dalam i'rab Al-Qur'an, tokota itu dari kata atoko yutiku itokotan, tidak ada kata tokota. Kenapa di dalam Al-Qur'an pakai tokota? Itu namanya isim masdar. Masdar apa? Suma'i. Karena masdar kiasinya itu atoko yutiku itokotan, bukan tokotan. Sama juga to'atan, to'atullah, to'atullah. Dari kata atau ayutiu ito'atan. Kiasinya ito'atan. Tapi kalau suma'inya, sima'inya itu to'atan. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Al-Quran, kalau kita lihat i'rab Al-Quran memang begitu ya. Dari kata ato'ah, atau ayuti'u, to'atan. Bukan berarti Al-Quran mengikuti kaidah. Al-Quran menyalahi kaidah, bukan. Justru kaidah nahwu shorof itu lahir dari Al-Quran. Ya sampai kalian salah paham lah. Oh berarti Al-Quran Al-Quran tidak mengikuti kaidah. Bukan Al-Quran tidak mengikuti kaidah. Masih banyak kaidah yang kita tidak tahu. Yang kita pelajari tentang ilmu bahasa ini baru istilahnya baru begini. Masih sedikit sekali. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti. Terus saja belajar, terus belajar. Ada istilahnya guru tabas almarhum, saya bahasa Bugis, saya tidak tahu bahasa Bugis. Guru muko, semua tuh matu. Belajar saja terus, insya Allah mau tahu aja nanti itu. Belajar saja terus, insya Allah mau tahu aja nanti itu. Dan itulah saya pegang. Belajar terus. Bukan cuma belajar, mengajar terus. Insya Allah apa yang saya tidak tahu akan tahu nanti. Dan itu janjinya Allah. Karena tidak mungkin saya mau mengajar itu tinggal diam. Pasti sebelum saya mengajar itu buka-buka sedikit-sedikit lah. Ini sedikit, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit jadi bukit. Wan nifaq itu dari kata nafaqah. Tulis itu. Nafaqah yunafiku munafaqatan wa nifaqan ada. Wa nifaqan berarti cocok nifaq. Wa nifaqan. Tapi di dalam i'rab Al-Qur'an dikatakan masdar suma'i li fi'li nafaqah ar-ruba'i. Wasnuhu fi'alun bi kasri fa'i. Di kasril fa dengan dikasroh fa-nya. Fi'alun nifaqun.
Ammal qiyasi fahuwal munafaqatan. Fahuwal munafaqatu. Adapun qiyasi itu adalah munafaqah, wazan mufa'alatan. Jadi ada namanya masdar qiyasi, ada namanya masdar suma'i. Antara mujarrad dan mazid, kalau mujarrad itu suma'i. Mujarrad itu suma'i. Kita tidak bisa tahu fi'il mudhari'nya fi'il madi kalau tidak tahu atau tidak buka kamus atau tidak hafal. Kalau kata nasoro, doroba itu dihafal nih. Doroba yadribu, nasoro yang suruh. Kan beda tuh. Satu yang suruh, satu yadri. Bagaimana cara menentukan? Buka kamus. Kamus minimalnya sebenarnya itu yang membedakan orang yang fokus ke nahwu shorof. Kalau orang yang fokus ke nahwu shorof itu kamus minimalnya sebenarnya kamus Al-Munawwir. Kita mana kamus tak? Kita kamus tak mana? Luar biasa semua anak-anakku semua. Luar biasa semua karena apa semua bahasa Arab, tidak ada kamus na bawa. Dalam lemari jenis simpan. Tidak apa-apa. Kalian nanti ada saatnya buka-buka sendiri. Wal hiqdi wal hasadi. Al hiqdi itu ma'tuf ke al-ghashi wal hasadi. Al hiqdi itu haqadayah kidu haqdan atau hiqdan. Wal hasadi wa ghairi dzalik. Ghairi ma'tuf ke al-ghashi. Ghairi dzalik, ghairi ma'tuf wa huwa mudhafun dzalika ismul isyarah al-ba'idah. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih min asbab syaqawah. Yang termasuk min situ harfu jar bermakna tab'id. Harfu jar bermakna tab'id. Asbab syaqawati, sebab-sebab celaka. Asbab dari kata sababun, asbabun. Wal azabi, dari sebab-sebab celaka dan azab. Itu saja. Untuk sesi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.